Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita, NIM 2003-05020, absen 19, kelas A. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mampu mengeluarkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Ketiga kalinya, saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul ilmu dakwah. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, dan menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dalam dakwah ada yang namanya public speaking. Public speaking adalah orang yang berbicara di depan orang banyak seperti menyampaikan visi dan misi. Orang yang menyampaikan visi dan misi harus menguasai yang pertama, tinjauan-tinjauan atau paham kondisi audiens. Yang kedua, bahasa retorika. Retorika adalah orang yang pandai berbicara, menyampaikan pesan dan mudah dimengerti. Sebelum menyampaikan visi dan misi, seseorang itu harus mengetahui kondisi tempat agar yang disampaikannya mudah dimengerti oleh audiens. Di dalam retorika terdapat yang pertama ethos, yaitu seorang yang berbicara sesuai background-nya. Yang kedua pathos, orang yang paham dengan materi yang dibutuhkan audiensnya. Yang ketiga logos, orang yang berbicara harus ada bukti. Seorang public speaker harus menyampaikan suatu kasus dengan masuk akal. Tujuan utama dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Antara dakwah dan ilmu dakwah tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan yang jauh. Dakwah sebagai aktivitas merupakan sesuatu yang telah muncul sejak adanya kenabian yang awalnya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan ilmu dakwah, walaupun dakwah dengan gerak Islam sejak awalnya, namun tidak dengan ilmu dakwah. Ilmu dakwah bisa dikatakan ilmu yang relatif baru. Ilmu dakwah lahir belakangan jika dibandingkan dengan ilmu keislaman lainnya seperti ulumul Quran, ulumul hadis, dan ulumul lainnya. Ilmu dakwah dimaksud sebagai seperangkat ilmuwan yang mempelajari tentang bagaimana dakwah atau proses pembumian Islam dilakukan. Maka dalam ranah inilah ilmu dakwah sebenarnya lebih dekat ke arah ilmu komunikasi sosial. Oleh karenanya, ilmu dakwah dengan sendirinya merupakan bagian ilmu-ilmu sosial yang dirumuskan dan dikembangkan dengan mengikuti norma ilmiah dari ilmu-ilmu sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.